Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas soal bahasa Inggris untuk ujian mandiri, Undip, UNES, dan UNPAD. Yang ketiganya itu agak mirip-mirip gitu ya untuk bahasa Inggris. Jadi biasanya itu ada teks gitu ya, terus ada fill in the blank, ada juga kayak found the false yang mana gitu ya. Jadi kayak mirip soal-soal TOEFL gitu. Tapi memang kalau berkenaan dengan TPS ya, biasanya TPS yang literasi bahasa Inggris sih banyaknya teks. Tapi yuk kita langsung aja nggak apa-apa belajar macam-macam soal di ujian mandiri bahasa Inggris. Langsung aja kita simak. Oke guys, jadi ini ada sekitar 20-an soal gitu ya yang berhubungan sama ujian mandiri Undip, UNES, dan juga UNPAD. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Oke. Di sini fill in the blank gitu ya, yang dan berhubungan sama structure. Bla bla bla, the demands gitu ya of aerospace, medicine, and agriculture engineers are creating exotic new metallic substances. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tahu apa artinya, yang penting kalau misalnya kita tahu rumus-rumusnya gitu ya. Ibaratnya kan kalau di MTK kita tahu rumus memudahkan, begitupun di bahasa Inggris kalau misalnya kita tahu rumus itu bakal memudahkan hidup kita juga. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita perhatikan, the demands of aerospace, medicine, and agricultures itu adalah objek. Baru di sini baru engineers are, nah ini baru subjeknya, subjek verb gitu ya. Nah berarti di sini kalau misalnya ada objek, yang harus kita tahu adalah untuk awalannya di sini itu menggunakan infinitive phrase. Di mana frasa infinitive itu adalah diikuti oleh kata-kata to infinitive plus objek. Nah, di sini udah ada objeknya, berarti kita cari yang ada to infinitive. Berarti di sini to meet gitu ya. Sip, udah. Untuk mempertemukan permintaan dari aerospace, medicine, and agriculture, engineers are gitu ya. Seorang engineers tuh membuat exotic new metallic substances gitu. Jadi udah tepat. Oke, nomor dua. Bla 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 James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Nah, di sini ada nama orang. Nama orang di sini biasanya adalah ya subjek gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya si nama orang itu bukan di awal gitu ya, di sini di keduanya gitu ya, di kalimat keduanya gitu. Nah, di sini tuh biasa diikuti oleh verb 3 atau past participle. Biasanya disebut dengan passive sentence. Nah, passive sentence itu ciri-cirinya adalah adanya verb 3 atau past participle. Jadi ya udah yang verb 3 yang mana nih? Yang verb 3 itu yang written by. Ditulis oleh James L. Bland gitu ya. Si lagu ini tuh diadopsi sebagai lagu kebangsaannya Virginia di tahun 1940. Gitu. Oke. Nomor 3, Mary Garden. Nah, ini kan orangnya di depan ya. Berarti kita harus menjelaskan si orang itu siapa. Nah, ini disebutnya kita tuh harus mencari penjelasannya aja gitu. Nah, di sini kan kalau misalnya diikuti oleh berarti kan seorang gitu ya. Seorang, nah di sini harus ada adjektifnya. Jadi harus populernya itu di depan. A popular soprano gitu ya. Ya udah, in the early di tahun 1900 gitu. Jadi Mary Garden, a popular soprano, bukan soprano populer ya. Itu. Jadi yang A salah, B salah, C salah. Oke, nomor 4. In the realm of psychological theory, Margaret F. Washburn was a dualist. Oke, jadi katanya di teori psikologi realisme gitu ya, Margaret F. Washburn itu adalah seorang dualis. Nah, di sini ini tuh disebutnya adjective clause. Karena di sini kita harus mencari mana clause yang paling tepat gitu ya. Biasa kan ada who, terus ada whom, ada where, dan lain-lain gitu ya. Di sini kan who ya. Nah, berarti depan itu harus who gitu. Who. Nah, terus karena di sini itu udah menjelaskan dia perempuan, gak usah pakai she. Jadi yang ini A salah. Did she juga salah ya. Nah, di sini believe nggak ada who-nya. Berarti yang B yang benar. Who believed that motor phenomena have an essential role in psychology. Lanjut.
Di sini teks ya. Ini biasanya banyaknya teks sih guys kalau di ujian ya. Oke, kita baca dulu soalnya. The best title for the passage would be gitu ya. Jadi judul terbaik. Kalau judul terbaik di sini harus representative of text, alias harus mewakili si isi teksnya gitu ya. Oke, di sini kalau misalnya kita baca pickpockets. Pickpockets itu adalah seorang pencopet. Pencopet itu orang yang berpakaian rapi. Terus ini Jingle Bell Schools, pickpockets, the hanging of, ini hukuman gantungnya. Coba kita baca aja secara sekilas. Throughout history, jadi kayak sepanjang sejarah, people have been the victim of pickpockets. Orang-orang tuh banyak gitu yang jadi korban pencopet. Nah, oke, jadi lagi bahas pencopet gitu ya. Today, pickpocketing is one of the most rapidly increasing crimes. Jadi katanya kejahatan yang naiknya itu signifikan gitu. Oke, kita dapat ya poinnya di paragraf 1. Di paragraf 2. During the 18th century, jadi katanya di abad 18, pickpockets were hanged in England. Dan itu punya hukuman gantung gitu ya di Inggris. Banyak orang berkerumun, large crowds of people would gather to watch the hanging. Jadi itu banyak yang ngeliat gitu ya hukuman gantungnya. Which was supposed to be a warning to other pickpockets. Ini tuh diharuskan jadi warning gitu ya untuk pencopet yang lain. Oke, jadi ini tentang hukuman gantung. Yang ketiga, police officials say that the most efficient pickpockets come from South America. Many of these expert pickpockets are trained. Oke, katanya pencopet di sana tuh dilatih gitu ya. Bahkan ada sekolahnya juga, Jingle Bell School namanya. Yang keempat, even the most well dressed, walaupun bahkan mereka tuh berpakaian itu rapi gitu ya. A respectable person may be a pickpocket. Nah, orang yang jabatannya tinggi atau yang terhormat kita bisa juga jadi pencopet. Oke, terus yang terakhir, to avoid being the victim of pickpocket, it's important to be very cautious and alert when in the midst of a large gathering of people. Oke, pokoknya tuh upaya penghindarannya gimana. Kalau misalnya kita lihat nih dari poin A, B, C, D gitu ya, yang paling mungkin yang jadi judulnya, yang bisa mewakili keseluruhan paragraf adalah yang C. Kenapa? Karena kalau yang A ini hanya mewakili yang paragraf 4 aja. Yang B hanya mewakili paragraf Jingle Bell School yang 3 ya. The Hanging itu yang 2. Nah, kalau pickpockets ini mewakili keseluruhan. Jadi kayak pencopet gitu ya. Fenomena pencopet gitu. Nomor 6. The hanging of pickpockets were not continued because ya, hukuman gantung bagi pencopet itu nggak dilanjutin nih. Kenapa? Oke, kita cari kata kuncinya. Oke, di sini ya ada discontinued, artinya tidak dilanjutkan. The reason, nah ini alasannya. While people were attentively watching the hanging of pickpockets, other pickpockets skillfully stole the money of spectators. Nah, ini jadi kayak ketika orang-orang tuh lagi sibuk ngelihat si hukuman gantungnya, nah pencopet lain tuh ini gitu ya, kayak mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Dia juga malah mencuri uang gitu. Jadi ya ini nggak efektif ya. Yes, it was not effective to stop pickpocketing. Oke. Nomor 7, the pickpocketing is bla 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 crime. Kita lihat aja kalau misalnya berhubungan sama waktu, kita cari waktunya di sini yang di mana. During the 18th century, abad 18. Kalau abad 18 kan dia udah lama ya. Jadi an old crime. Tuh. The passage mentions that pickpockets steal in or from the following except gitu ya. Nah, di sini jelaskan kayaknya kecuali gitu ya. Kecuali yang berhubungan sama si pencurian si pencopetnya di mana. Oke, di sini kalau misalnya kita lihat ada nggak nih? Favorite place of pickpockets: banks, airport, racetrack, supermarket, elevator, train, and bus station. Kayaknya tuh juga suka stealing from women gitu ya. Jadi crowdless yes, the shop yes, drunkards no ya. Not explained in the text, nggak dijelasin. Woman yes, jadi yang C. Oke, nomor 9. South American pickpockets are the most efficient ones because di sini kan di Amerika Selatan ya, Selatan pencopet itu tuh paling efisien. Kenapa? Karena mereka di train, ada sekolahnya gitu ya. Ya udah, they are well trained. Yes, right. Oke, kita lanjut aja. The next question. Di sini tuh ada paragraf ya. The battles are then bla 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 in specialist
unit for 24 hours before a lab technician studies under test it. Jadi karena itu gini, botol itu tuh kemudian bla 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 gitu ya, di unit khusus untuk 24 jam. Berarti kan di sini tuh ada verb to ya, gitu. Jadi ya udah verb to-nya yang mana? Incubated. Jadi kayak botol itu tuh bakal diinkubasi pada suatu unit khusus dalam 24 jam sebelum lab teknisi laboratorium itu mempelajari dan atau mengujinya. Oke. This step allows the very small numbers of bacteria. Jadi kayak langkah ini tuh kayak mengindikasikan, memungkinkan jumlah bakteri yang sangat kecil yang potensinya itu tuh satu or two organism, two. Nah, berarti kan bakal ngegedein ya. Yang mana nih? Kalau decrease kan dia malah mengurangi. Nah, fill itu dia berkembang biak atau menggandakan ya. Sorry, ini mengisi. Kalau fill itu lebih mengisi. Oke, nah kalau multiply ini menggandakan. Menggandakan. Kalau lengthen dia memanjangkan. Kalau weaken dia melemahkan. Oke, berarti yang paling tepat ya menggandakan dong ya. Karena dari satu sampai 2 organisme itu tuh bakal berkembang gitu ya. The level which is sufficient for identification plus or mean antibiotic resistance testing. Dan itu kayak bakal teridentifikasi pengujian resistensinya kayak gimana. Oke. Terus yang ini ya, kita baca dari sini. Modern blood culture bottles have an indicator in the base which changes color in the presence of bacterial growth and can be read. Nah, kalau di sini ada kata by, berarti sini harus adverb. Adverb di sini diikuti oleh li biasanya. Yang automatically gitu. Jadi bisa dibaca oleh mesin. For this reason, the barcode sticker gitu ya. Jadi untuk alasan ini, stiker barcode itu bla bla bla, stiker barcode nggak boleh dihapuskan atau dilepas gitu ya. Nah, jadi ya berarti yang ada di si botolnya dong. Nah, yang ada itu adalah di phone in. Yang ditemukan dia. Kalau took in dia eh mengambil ya. Kalau hide from dia menyembunyikan, took out mengeluarkan, felt it merasakan masuk. Berarti yang paling tepat yang found on. This bottle should not be removed. Jadi kayaknya tuh nggak boleh dilepas. Bla 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 are used by the laboratories automated system gitu ya. Kan ya sebab akibat ya. Kenapa nih nggak boleh dilepas? Karena bakal digunakan oleh sistem otomatis laboratorium. And then or atau while itu ketika ya. Whereas tuh sedangkan. Kalau as itu adalah karena. Nah, bisa nih ya. Jadi nggak hanya because, tapi bisa pakai as. As are used. Gitu ya. Lanjut. When bla 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 the seminar. Nah, di sini kalau misalnya ada kayak kata tanya gitu ya, di sini harus diikuti oleh do or did. Nah, di sini karena dia lampau gitu ya, dipakai did. When did the lecture attend? Gitu. Jadi di sini ada auxiliary-nya, si when, terus subject plus verb. Nah, jadi masuk ya yang B. Oke, nomor 16. Which that float to the surface, gitu ya. Nah, to the surface, gitu. Nah, di sini kalau misalnya ada passive voice, gitu ya, kita bisa diikuti oleh model plus be plus verb 3, gitu ya. Jadi di sini tuh harus dihapuskan, should be removed. Oke, nomor 17. Among the most revealing aspect of meaning cities, bla bla bla, their paucity of public open space. Nah, di sini, kalau misalnya kita lihat gitu ya, di antara banyak aspek gitu ya, di kota kecil, nah, di sini kemungkinan was atau were, karena di sini adalah verb-nya ya, kan subject and the verb. Nah, di sini, ini objeknya ya. Di sini, yang paling mungkin adalah si was dong. Ya, kenapa? Karena di sini adalah singular ya. Itu was their capacity of public open space. Oke, nomor 18. The musical instrument from Japan. Jadi instrumen musik dari Japan. Ya. Nggak usah pakai is, karena di sini udah ada is ya. Jadi kayak langsung aja. Cold Koto is 6 feet long. Jadi kayak
yang dinamakan koto disebut koto itu panjangnya 6 kaki gitu ya. Called koto. Oke, the last one ya. It is the age of approximately 18 months. Nah, jadi kayak ini adalah abad yang kurang lebih 18 months, 18 bulan. Nah, bla 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 children begin to recognize his or her names. Nah, itu bisa memanggil atau mengakui namanya gitu ya. Nah, di sini adalah berarti posisinya adalah di sini kita harus ada uh, conjunction ya. Conjunctionnya adalah when. Ya, conjunction itu kata hubung ya. Nah, conjunction di sini diikuti oleh determiner. Jadi kayak banyak atau sedikit gitu ya. Ya, when, many. Nah, ya udah ya Kak. Kenapa nggak usah pakai are? Nah, karena di sini ada is. It is the age of approximately 18 months. When many. Jadi nggak usah when are many. Kan nggak usah ada verb dua kali gitu ya. Ya udah. Nah, jadi jawabannya yang A. When many children begin to recognize his or her name. So that's of all in learning English, especially for ujian mandiri Undip, UNES, dan Unpad. Semoga bermanfaat ya guys ya. Dan ini ada PR nih buat teman-teman. Nomor 21, nomor 20 sampai 24 ya. Nah, kalau ini adalah cari kesalahan. Nah, coba aku contohin yang nomor 22 ya. Children love playing in the mud, running through puddles, and they get very dirty. Nah, ini kalau misalnya perhatikan nih, di sini ada verb yang paralel. Playing, running. Dan di sini harusnya getting. Getting. Nah, berarti ini kita cari kesalahannya. Berarti yang D yang salah. Nah, gitu ya. Jadi coba nih, nomor 20, 21, 23, sama 24. Teman-teman kerjakan, nanti tulis di komen mana yang kira-kira salah. Nanti aku bakal cek ya, mana jawaban yang benar. So, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat bantu like, comment, share, subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Bye-bye.